Tuhan pimpinku hidup, dalam rohku selalu jalan dalam terang hayat, tiada meronta-ronta. Pimpin aku, inilah permohonanku, demi arus hayatmu, nempuh atas jalanmu. Dalamku kaulah hayat, tampilkan hukum hayat, atasku kau memerintah, gelap jadilah terang. Pimpin aku, inilah permohonanku, demi arus hayatmu, nempuh atas jalanmu. Leluasakan rohku, agar tertib dan patuh. Angan-anganku baru, memuaskan hatimu. Pimpin aku, inilah permohonanku, demi arus hayatmu, nempuh atas jalanmu. Berita ke-10. Berpegang teguh kepada kepala. Pembacaan Alkitab Efesus pasal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Efesus pasal 4 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kolose pasal 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Bagian ke-1. Allah menghendaki Kristus menjadi kepala segala sesuatu. Untuk itu, Allah terlebih dulu menjadikan Kristus kepala gereja. Terlebih dulu Allah membuat Kristus menjadi kepala gereja, kemudian baru meluas menjadi kepala segala sesuatu. Kelak, kedudukan Kristus di alam semesta erat hubungannya dengan kedudukan Kristus di dalam gereja hari ini. Perkara Kristus menjadi kepala ini terlebih dulu terjadi di antara anak-anaknya. Sebab itu, Kristus menjadi kepala gereja adalah satu perkara yang sangat besar pengaruhnya. Kristus adalah kepala gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Seluruh tubuh tergantung pada kepala. Di dalam tubuh tidak ada satu perkara pun yang boleh hidup di luar kepala. Kalau tubuh meninggalkan kepala, ia akan mati. Semua aktivitas seseorang tergantung pada pengaturan kepala. Kalau kepala luka, kehilangan fungsi, aktivitas tubuh akan terhenti. Tubuh tidak bisa hidup lagi. Kepala adalah pusat dari seluruh hayat tubuh. Firman Allah mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Orang Kristen menerima hayat dari Tuhan, tetapi hayat itu tidak terpisah dari Tuhan. Orang yang mempunyai anak mempunyai hidup,
Hidup ini ada di dalam Anak. Hidup ini tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tidak bisa hidup. Saudara-saudari, Allah bukan membagi sepotong Kristus kepada Anda, supaya Anda boleh mendapatkannya lalu pergi. Allah memberikan Kristus yang utuh kepada Anda, supaya Anda dengan Kristus melekat menjadi satu. Segala kekuatan keberadaan kita tergantung pada diri Kristus. Kalau kita kehilangan persekutuan dengan Kristus, kalau kita meninggalkan Tuhan, kita segera seperti tidak mempunyai hayat. Orang Kristen mendapatkan hayat dari Tuhan, tetapi hayat tetap ada di dalam Tuhan. Kita telah mendapatkan hayat, tetapi hayat itu tidak bisa terpisah dengan kepala. Setelah kita menerima Dia, kita masih perlu tinggal di dalam Dia. Setelah kita menerima Dia, kita masih perlu bersandar kepadanya. Sebab itu, tak ada satu perkara dari kita yang boleh merdeka, karena hanya Tuhanlah kepala, hanya Tuhanlah sumber hayat kita. Bagian kedua, Kristus adalah hayat tubuh. Kristus juga otoritas tubuh. Karena hayat ada di dalamnya, otoritas pun ada di dalamnya. Dia adalah hayat Anda. Sebab itu, Dia mempunyai otoritas. Bila Anda taat kepada otoritasnya, Anda mempunyai hayat. Semua aktivitas tubuh diatur oleh kepala. Kristus sebagai kepala berarti Dia mempunyai otoritas atas tubuh. Saudara-saudari, jika Anda nampak apa itu tubuh, Anda tidak bisa tidak menerima pengaturan dari kepala. Tubuh tidak boleh bergerak seenaknya. Bila kepala memerintahkan, baru bergerak. Bila kepala tidak memerintahkan, tidak bisa bergerak. Tubuh di bawah otoritas kepala. Tubuh tidak boleh mengeluarkan pendapat sendiri. Otoritas aktivitas tubuh ada di kepala. Di mana ada hayat, di sana ada otoritas. Otoritas yang sejati adalah hayat. Tuhan menguasai hayat kita. Sebab itu, Tuhan mempunyai otoritas di atas diri kita. Orang yang berkata, saya sudah mengenal hayat tubuh, perlu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah saya taat di bawah otoritas Tuhan? Taraf ketaatan Anda kepada otoritas kepala menyatakan taraf pengenalan Anda terhadap hayat tubuh. Ada orang terhadap firman Tuhan berkata, meskipun Tuhan berkata demikian, tetapi menurut saya, siapa yang mengizinkan Anda berkata, tetapi? Anda mempunyai otoritas apa sehingga berani berkata, tetapi? Di dunia ini, kalau ada orang yang tidak taat kepada perintah atasannya, ia adalah orang yang melanggar hukum. Kristus adalah kepala kita. Kita bukan kepala. Kita tidak ada otoritas untuk tidak taat kepada Tuhan. Apa yang disebut mengikuti? Mengikuti berarti jalan yang kita tempuh ditentukan oleh orang lain. Saya akan pergi kemana juga ditentukan oleh orang lain. Inilah mengikuti. Kita mengikuti Tuhan. Sebab itu, kita tidak mempunyai otoritas untuk menentukan jalan kita sendiri. Bukankah Anda telah berkata kepada Tuhan, hanya Tuhanlah otoritas satu-satunya. Aku tidak mempunyai pilihan sendiri. Tubuh hanya taat kepada kepala, hanya mengikuti. Kalau Anda memperhidupkan hayat tubuh Kristus, Anda pasti tertudung kepala. Anda pasti tidak mempunyai opini sendiri. Anda pasti tidak mempunyai pendapat sendiri, tidak mempunyai pikiran sendiri. Anda hanya taat kepada Tuhan, membiarkan Tuhan menjadi kepala. Tuhan menjadi kepala, yang lain tidak boleh menjadi kepala. Anda sendiri tidak bisa menjadi kepala. Dalam gereja, siapapun tidak bisa menjadi kepala. Tubuh hanya mempunyai satu kepala. Karena itu, tubuh hanya bisa taat kepada satu kepala. Kristus adalah kepala. Sebab itu, kita hanya bisa taat kepada Kristus. Tetapi seringkali, di dalam gereja terlalu banyak kepala. Di dalam gereja muncul banyak pimpinan manusia, cara manusia, peraturan manusia. Manusia ingin menjadi kepala. Kristus di sorga menjadi kepala. Manusia di bumi juga ingin menjadi kepala.
Ketika pendapat kepala di bumi sama dengan pendapat kepala di surga, lalu taat. Ketika pendapat kepala di bumi tidak sama dengan pendapat kepala di surga, lalu tidak taat. Ini salah besar. Di dalam gereja, hanya Kristuslah kepala, tidak ada yang lain. Kristus adalah kepala, yang lain bukan kepala. Saudara-saudari, pernahkah Anda berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Engkaukah Tuhanku? Aku tidak ada otoritas untuk menentukan sesuatu. Aku juga tidak bersyarat untuk memilih sesuatu. Tuhan, selamatkanlah aku, supaya aku terlepas dari diriku sendiri sebagai kepala, juga terlepas dari kepala yang manapun selain Tuhan." Saudara-saudari, kita harus belajar menerima perintah Allah. Kristus adalah kepala. Tidak seorang pun boleh mengikuti maksudnya sendiri. Sebab itu, takluk kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan adalah pengalaman dasar orang Kristen. Kisah Para Rasul pasal 2 memperlihatkan kepada kita, ketika Petrus memberitakan Injil, ia mengatakan, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Petrus berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi juga Tuhan. Kita semua memerlukan Tuhan sebagai Tuhan, tetapi karena kita berdosa, maka Tuhan tidak bisa tidak menjadi juru selamat. Kita lihat pengalaman keselamatan Paulus. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, Tuhan meneranginya sehingga ia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Paulus lebih dulu nampak dia adalah Tuhan, kemudian nampak dia adalah juru selamat. Saudara-saudari, Anda harus nampak dan berkata, "Tuhan, aku sudah tamat. Sejak hari ini, Engkaulah yang mengaturku. Sejak hari ini, Engkaulah yang menjadi Tuhan." Bagian ketiga. Kita harus berpegang teguh kepada kepala. Berpegang teguh kepada kepala berarti mengakui Kristus adalah satu-satunya kepala dengan mutlak taat kepada otoritas Kristus. Kita harus berpegang teguh kepada Dia, otoritas kita. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16 mengatakan, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tiap-tiap anggota bisa tersusun rapi dan terikat menjadi satu, karena masing-masing berpegang teguh pada kepala sehingga memperhidupkan hayat tubuh. Allah tidak menghendaki Anda hanya memperhatikan orang yang duduk di sebelah Anda saja. Allah menghendaki Anda berpegang teguh kepada kepala. Allah menghendaki Anda mempunyai hubungan yang tepat dengannya. Bila Anda mempunyai hubungan yang tepat dengan Tuhan, hubungan Anda dengan anggota yang lain pasti juga tepat. Kalau Anda bisa berpegang teguh kepada kepala, semua akan beres. Kalau Anda bisa taat di bawah kepala, urusan Anda dengan saudara-saudari mudah diselesaikan. Bila Anda tidak ada masalah dengan Tuhan, Anda juga tidak ada masalah dengan saudara-saudari. Bisanya Anda sukses hidup di dalam tubuh tergantung pada hubungan Anda dengan Tuhan. Bila hubungan Anda dengan Tuhan baik, hubungan Anda dengan siapapun baik. Saudara-saudari, kita bukan karena dengan sesama orang Kristen dapat cocok dalam pembicaraan, maka menjadi orang Kristen. Juga bukan karena pernah belajar satu seri pelajaran bagaimana menjadi orang Kristen, lalu sukses menjadi orang Kristen. Kita telah mengenal Kristus, karena itu kita menjadi orang Kristen. Bagaimana kita dilahirkan, begitu pula kita mempertahankan hidup kita. Kita dilahirkan karena ada hubungan dengan Tuhan. Kita menempuh hidup kita juga karena ada hubungan yang normal dengan Tuhan. Ini bukan berarti antar orang Kristen tidak ada persekutuan. Ini berarti persekutuan antara orang Kristen harus berdasarkan hubungan dengan Kristus. Kristus yang tinggal di dalam Anda tidak bisa dipisahkan dengan Kristus yang tinggal di dalam saya atau di dalam Dia. Sebab itu, di antara kita perlu ada persekutuan. Kristus yang tinggal di dalam kita bukanlah Kristus yang sebagian, melainkan yang utuh, satu.
Kristus yang ada di dalam Anda juga ada di dalam saya. Kristus inilah dasar persekutuan kita. Selain Kristus, tidak ada dasar untuk bersekutu. Pendidikan yang kita terima, lingkungan tempat kita tinggal, dan bakat yang kita miliki mungkin tidak sama, tetapi di dalam kita ada satu yang sama, yaitu Kristus. Kristus yang di dalam kita adalah sama, sebab itu kita bisa bersekutu. Yang milik Kristus ada persekutuan, yang bukan milik Kristus tidak ada persekutuan. Bukan karena seseorang berbakat baik, bertemperamen baik, bisa bersimpati kepada orang lain, bersikap lemah lembut, lalu Anda bersekutu dengan dia. Kalau persekutuan Anda berdasarkan orang, berarti Anda tidak berpegang teguh kepada kepala. Persekutuan Anda hanyalah persekutuan Absalom dengan orang lain. Persekutuan Absalom itu telah memisahkan Daud dengan orang Israel. Itu bukan berpegang teguh kepada kepala. Persekutuan antar orang Kristen seharusnya berhubungan dengan Kristus. Kita tidak boleh memiliki dasar persekutuan lain di luar kepala. Anda berpegang teguh kepada kepala, dia juga berpegang teguh kepada kepala. Persekutuan itu akan normal dan berfaedah. Kalau Anda dengan dia sama-sama tidak berpegang teguh kepada kepala, persekutuan itu akan menimbulkan masalah. Anda mau menjadi orang Kristen sampai taraf yang mana? Inginkah Anda mengikuti Tuhan sampai pada kesudahannya? Kalau ada orang sudah mundur di beberapa pos depan, dia sudah tidak pada jalan itu. Bagaimana Anda bisa bersekutu dengan dia? Sebab itu, hanya orang yang mengikuti Tuhan sampai kesudahannya berjalan di atas satu jalan, baru bisa bersekutu. Ingatlah, dasar persekutuan kita adalah sama-sama berpegang teguh kepada kepala. Bagian keempat. Apakah syarat untuk berpegang teguh kepada kepala? Berpegang teguh kepada kepala di satu pihak harus membiarkan salib secara mendalam membereskan daging, secara mendalam membereskan hayat alamiah. Di lain pihak, perlu belajar bertindak mengikuti roh. Kemudian, barulah Anda mempunyai persekutuan yang sempurna. Kalau salib tidak membereskan hayat alamiah, kita tidak bisa memperhidupkan hayat tubuh. Dalam kitab Wahyu dikatakan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Bisakah kita berkata, kita mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi? Salib adalah sarana persekutuan. Salib membereskan daging kita, menghancurkan diri kita, sehingga kemana saja anak domba itu pergi, kita bisa mengikutinya. Kalau kita di hadapan Tuhan tidak ada sekatan, di dalam tubuh juga tidak ada sekatan. Kalau hubungan kita dengan kepala tepat, hubungan kita dengan tubuh juga tepat. Kita harus ingat, setiap anggota tubuh mempunyai hubungan yang langsung dengan kepala. Misalnya, tangan kiri kita luka, kepalalah yang menyuruh tangan kanan untuk membantunya, bukan tangan kanan yang langsung bergerak sendiri. Hubungan antar anggota tubuh terlebih dulu harus melalui kepala. Kalau Anda berpegang teguh kepada kepala, Anda membantu saudara adalah untuk Tuhan, bukan karena hubungan manusia. Bila Anda hanya memikirkan orang lain bagaimana bersalah terhadap Anda, pastilah Anda tidak berpegang kepada kepala. Kalau Anda berpegang teguh kepada kepala, tidak peduli Anda membantu siapa, Anda selalu membantu mereka karena Tuhan. Jika hubungan Anda dengan Tuhan baik, maka hubungan Anda dengan saudara-saudari juga baik. Kalau Anda berpegang teguh kepada kepala, Anda tidak akan berhubungan langsung dengan siapapun. Anda tidak akan mempunyai hubungan yang istimewa dengan beberapa orang tertentu. Hati-hati. Jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas, tubuh kita akan melakukan detoksifikasi. Tubuh kita akan melakukan bersih-bersih. Terutama organ liver, melakukan bersih-bersih dari apa? Dari radikal bebas. Dengan syarat tidur pulas. Artinya kalau Bapak tidurnya di atas jam 11 malam,
tubuh kita tidak punya kemampuan untuk melakukan detoksifikasi, karena syaratnya harus tidur pulas. Pada saat jam 11 malam ke atas, tubuh kita melakukan perbaikan terhadap sel-sel organ yang rusak, atau disebut sebagai regenerasi sel, dengan syarat tidur pulas. Jadi artinya di saat jam 11 malam Bapak belum tidur pulas, di saat itulah degenerasi sel terjadi. Akhirnya kita sakit, imun kita turun.